Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cak Tom. Dalam video kali ini saya akan bercerita cerita mistis ya, atau horor yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial, di internet, di dunia maya pokoknya. Yang memicu perdebatan juga, apakah ini benar atau hoax. Jadi cerita ini tentang katanya bis hantu yang rutenya dari Bekasi sampai Bandung ya. Teman-teman bisa cek sendiri di internet karena ini kisah nyata. Tapi kalau mungkin teman-teman lagi malas baca, bisa dengerin cerita saya aja dan selamat membayangkan. Jadi kisah ini atau kejadian ini itu dialami oleh seorang entrepreneur, dia juga blogger yang bernama Happy Agus Kurnia. Tetapi kisah ini walau dia sudah share di media sosial, di internet, tapi sudah banyak yang dihapus ya, sudah banyak yang dihilangkan jejaknya karena cerita ini banyak menuai kontroversi, pro dan kontra. Banyak yang mengatakan ini hoax, juga banyak yang mengatakan ini bener, macam-macam. Ada orang yang berkomentar dari orang yang bisa melihat barang-barang lembut, kasat mata seperti itu, yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra lah intinya. Jadi kalau teman-teman cari kayaknya sedikit sulit ya. Jadi cerita ini tuh bermula atau kejadiannya ini saat tanggal 20 Juni 2019, saat si Happy ini mau mengunjungi istri dan anaknya di Bandung. Tetapi biasanya si Happy ini kalau pulang ke Bandung naik mobil nyetir sendiri, tapi ini lain karena mungkin dia kebanyakan pikiran kerjaan dan lain-lain, akhirnya malas lah, daripada nyetir sendiri jauh, akhirnya dia memutuskan untuk naik bis saja. Nah, mau naik bis ini biasanya ngetemnya kan di terminal. Nah, ini si Happy ini kali ini ngetemnya di pintu tol timur karena ngetem di terminal lama, nggak dapat bis, nggak dapat bis eksekutif juga. Jadi daripada lama di terminal, akhirnya keluar nyari tempat ngetem yang lebih efektif. Akhirnya dia ngetem di pintu tol timur. Di sana nunggu bis eksekutif juga nggak dapat. Akhirnya ya udahlah, akhirnya ada bis ekonomi. Dia nggak ngerti itu bisnya apa, yang penting pokoknya ada bis, dia naik gitu aja. Dan itu bis ekonomi, dan terlihat bisnya tuh kayak bis usang, bis tua jadul gitu loh, bentuknya kayak ya model-model bis ekonomi agak-agak rusak gimana sih ya gitu. Pokoknya ada bis, naik aja gitu lah. Nah, sewaktu naik bis ekonomi ini awalnya ya biasa aja, enggak ada apa-apa. Jadi ketika naik, yes kayak biasa bis kayak gimana sih? Jadi kondektur berdiri teriak-teriak Bandung, Bandung, Bandung. Yes kayak gitulah, bis ekonomi seperti apa, sama aja. Jadi awalnya ya normal aja ketika si Happy naik bis, enggak ada yang aneh. Jadi enggak ada pikiran macam-macam, mas. Pokoknya tinggal naik bis, duduk, beres-beresin tas, sudah duduk manis. Nah, saat itu lagi ada pembangunan di ruas tol Cikampek, Jakarta. Jadi kondisi jalanan lagi sangat macet. Jadi bisnya si Happy ini juga macet banget. Akhirnya daripada ngeliat pemandangan macet yang nggak enak ya, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Atau nanti ketika kondekturnya datang untuk minta tarif atau minta ongkos bis, nanti dia juga dibangunin lah. Jadi nggak apa-apa, tidur aja dulu. Tapi ternyata asumsinya salah. Nah, tumben banget ya bis ini itu nggak ngangkut penumpang-penumpang yang lain. Jadi setelah ngangkut si Happy ini, bis ini langsung lempeng aja jalan terus, nggak berhenti, nggak ngangkut penumpang yang lain. Ya itu mungkin karena bisnya lagi penuh ya. Jadi akhirnya bis nggak belok-belok, maksudnya nggak berhenti, nggak ngangkut penumpang karena memang lagi penuh. Tapi bis yang kayak gitu kan biasanya bis eksekutif ya, bis premium. Tapi kalau bis ekonomi, kalau ada orang ngetem ya diangkut aja. Tapi ini enggak sama sekali. Jadi setelah si Happy ini, bis ini langsung jalan terus tanpa ngangkut penumpang lain. Nah, mulai dari situ ini sudah mulai aneh. Bis ini biasanya rata-rata 1,5 jam itu dari Bekasi sudah sampai Purwakarta. Tetapi ini sudah 3 jam baru masuk Purwakarta. Bis berangkatnya jam 5 sore sampai Purwakarta jam 8 malam. Nah, saat itu asumsinya si Happy ya mungkin karena macet sih.
karena memang jalanan lagi macet, tapi nggak tahu lagi karena si Happy-nya kan waktu itu masih tidur. Tapi sembari tidur, kan namanya tidur di bis kan kadang nggak terlalu tidur lelap banget ya, jadi agak melek-melek dikit, agak bangun-bangun dikit kayak gitu. Biasanya bis ekonomi itu kan banyak penumpang naik turun gitulah ya, tapi yang kali ini tuh enggak gitu, malah orang-orangnya itu terlihat kayak aneh gitu, nggak familiar lah intinya. Jadi banyak orang-orang itu pakai kemeja batik, terus ada juga orang yang bawa tempat atau apa sih namanya kayak bungkusan ayam gitu loh, bungkusan ayam. Biasanya kan orang zaman dulu itu kan bawa tuh kayak tas ayam terus ada ayamnya, itu cuman tapi itu cuman bungkusnya aja, jadi nggak ada ayamnya. Jadi suasana di bis itu kayak gimana ya, jadul gitu loh, kayak suasananya itu jadul banget gitu. Nah setelah gitu masuk jam 8 malam itu, ketika itu kan Happy udah melek ya, terus suasana di bis itu makin aneh. Jadi lampu bisnya ini kayak mati nyala sendiri gitu. Gak ngerti memang itu disengaja oleh sopir atau nggak ngerti, tapi intinya suasananya makin nggak wajar gitulah. Lalu Happy kan ngerasa aneh ya, terus sedikit berdiri gitu, terus ngeliat sekelilingnya gitu kan, lihat sekeliling, muter-muter lihat sekeliling, sedikit berdiri gitu, terus ngeliat, coba nengok kanan kiri gitu. Ternyata orang-orangnya itu terlihat mukanya pucat dan duduknya kayak tegap gitu tanpa ekspresi. Dan ya gimana sih, mukanya pucat terus tegap kan gimana ya, kayak ngeri gitu ya kan, aneh suasananya. Jadi kayak udah lampu nyala mati, terus waktu si Happy lihat sekeliling, ternyata orang-orangnya itu berdirinya tegap gini, kayak duduk nggak santai, terus mukanya tuh kayak pucat gitu. Terus nggak lama kemudian, setelah mengalami hal seperti itu, ternyata si Happy ini mengalami hal aneh lagi, yaitu tiba-tiba di hidungnya itu tercium bau-bau anyir. Kan bau-bau anyir itu kan kayak kayak bau mayat gitu ya. Dan saat itu si Happy ini sudah makin ngerasa nggak beres, malahan sudah ngerasa pikirannya udah kemana-mana, ngerasa nggak beres lah intinya. Lalu dengan pikiran yang udah kacau, si Happy ini berusaha menenangkan diri dan mencoba tanya ke orang-orang sekitar. Ya benar-benar memberanikan diri di suasana yang kayak gitu, tanya orang di seberang kursinya. Dia tanya kan pakai bahasa Sunda gitu ya, dia tanya orang di seberang. Waktu itu kan dia duduk di sini terus jalan, terus habis itu kan seberangnya baru ada orang. Dia tanya, halo ini sudah sampai mana ya? Setelah ditanya gitu, padahal nih orang itu melek loh, tapi ditanya diem aja terus tanpa ekspresi. Jadi gimana sih, bisa bayangin ya, tanpa ekspresi, kayak mukanya datar terus diem aja kan, gimana ya. Terus suasananya makin mencekam. Terus waktu tanya orang mukanya kayak gitu datar, ditanya diem aja kan, wah ini kan pikiran udah kemana-mana lah, udah ketakutan sendiri sudah. Terus dia ngerasa wah ini gawat ini. Dia keliling lagi, nengok kanan kiri, tetap orang-orangnya masih dalam keadaan duduk tegap gini, terus pucat itu mukanya. Nah tapi di samping Happy walaupun ketakutan kayak gitu, tetapi Happy sering posting di story IG-nya kayak cerita apa yang sedang terjadi sekarang dia dalam bis ini seperti apa. Dia tuh nyeritain itu di IG story-nya. Jadi kayak ngerasa kalau seumpama terjadi apa-apa pada aku nanti, mungkin followerku tahu aku lagi gimana, lagi dalam kondisi seperti apa, seperti itulah. Selain dia posting itu juga, dia sebenarnya juga lagi kontak-kontakan sama istrinya waktu itu. Terus kan terlintas pikiran pengen foto keadaan dalam bis kan, sama istrinya dikasih tahu pokoknya hati-hati, banyak doa, diem aja, nggak usah macem-macem. Terus si Happy pengen nunjukin gitu kan, terlintas di pikirannya tuh pengen ngefoto suasana dalam bis seperti apa sih. Terus dia selfie kayak gitu kan, selfie liatin apa namanya, bangku-bangku di belakangnya itu, selfie gini. Setelah dicepret foto, padahal penumpang di belakang tuh penuh, tetapi di hasil fotonya itu nggak ada orang sama sekali, kosong melompong. Wih, kan makin panik ya, makin parno. Wih ini udah nggak bener, ini kondisi udah makin parah, udah makin nggak bener. Terus lagi Happy juga waktu itu ngelihat kayak ada botol aqua bekas gitu kan di sekitar kursi gitu. Tapi yang aneh di situ tuh, itu botol aqua yang nggak seharusnya di zamannya. Botol itu gambarnya kayak, inget kan ya, kayak botol aqua rasa-rasa itu kan udah jadul banget ya, itu udah jadul sekali itu. Itu dia ngeliat kayak gitu, dia ngerasa kalau ini botol ini bukan di zaman sekarang harusnya, tapi kok ada sampah itu gitu loh. Dan dia yakin banget kalau itu sampah botol aqua yang jadul lah intinya. Terus kan makin panik, makin nggak percaya apakah ini real, apakah ini nyata,
Akhirnya si Happy ini nyubit tangannya sendiri gitu, nyubit, dicubit kok ternyata aduh kok sakit ya. Berarti kan ternyata bener itu nggak ngimpi, ternyata bener-bener nyata dan dicubit aja sakit, berarti kan itu nyata, real, nggak mimpi. Terus waktu itu di chatnya istri semakin diceritain kayak gitu kan, istrinya juga makin panik, pokoknya berpesan harus hati-hati aja, banyak doa, istighfar gitulah intinya. Sekarang bayangkan kita ada di posisi seperti itu deh ya, apa nggak panik, pikiran udah kemana-mana. Wah ini dalam bis mau turun, mau bicara sama orang tapi orang diem aja, terus sekeliling orangnya mukanya pucat semua, tegap gitu, itu wah luar biasa, tuh ngeri banget. Nah saya itu wis happy kan, wis nggak karu-karuan pikirannya, akhirnya kepikiran sendiri, ngerasa kalau sebenarnya dulu kan Happy itu orang itu nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, berbau horor. Kalau ada teman-temannya cerita masalah horor atau mistis gitu malah kayak dicuekin, nggak dianggap perkataannya, terus dianggap hoax. Nah ternyata sekarang dia sangat tersadar karena sekarang dia sedang berada di suasana yang mencekam dan dia alami sendiri. Dan ini bis ini masih muter-muter ya, masih di jalan sudah 5 jam tapi nggak sampai di Bandung. Pikirannya kan udah macem-macem, kayak udah ngerasa wah ini kayak aku nggak bakal turun ya, aku nggak bakal selamat ini. Ini jelas diajak muter-muter terus diturunin di mana, di suatu tempat yang antah berantah, aku nggak tahu di mana lah. Atau bahkan mungkin kayak di film-film gitu dibikin pingsan, terus bangun tiba-tiba di suatu tempat. Wes pokoknya nggak jelas lah pikirannya. Tapi ternyata nggak lama kemudian bis ini sampai terminal Bandung ya. Dan ini juga hal yang aneh juga ya, naik bis dari Bekasi sampai Bandung itu nggak ditarik tarif sama sekali. Jadi kondekturnya nggak muter, nggak minta tarif sama sekali ke Happy, nggak. Lalu kan Happy udah dalam keadaan seperti itu, parno, panik, deg-degan, karu-karuan, berdiri, bilang kan mau turun di terminal ya, Pak kiri Pak. Akhirnya sopir kan langsung sen kiri, karena dalam kondisi itu sudah di terminal, jadi akhirnya mau berhenti juga kan. Si Happy ngerasa belum ditagih, jadi waktu mau turun bilang sama kondektur ya berniat mau bayar lah intinya, karena naik bis belum ditagih. Dia bilang dalam bahasa Sunda ya, Pak punten Pak, tadi saya belum bayar gitu. Nah ini aneh lagi, kondektur ini malah bilang dengan nada datar, mangga turun aja nggak apa-apa. Jadi gimana sih kayak datar terus ditanyain terus diem, terus bilang mangga turun aja nggak apa-apa. Itu kan gimana ya, sudah wah pokoknya karu-karuan sudah. Nah di situ itu padahal udah di terminal Bandung ya, terminal akhir, tapi pada saat Happy turun itu dia itu turun sendiri ya, dia turun sendiri dan nggak ada penumpang yang lainnya yang ikut turun gitu. Jadi cuma Happy aja yang turun saat itu, padahal itu udah di terminal akhir loh kan, aneh ya. Itu nggak ngerti nanti mau kemana lagi penumpangnya itu, apakah bener ada orangnya apa enggak kan nggak tahu. Itu tadi kondektur sopir itu apakah manusia apa enggak kan nggak tahu itu apa. Pokoknya nggak jelas lah. Lalu setelah turun kakinya masih gemetar kan, masih deg-degan, masih nggak percaya pokoknya. Lalu dicek dompetnya, ternyata KTP uang tuh masih ada semua utuh, karena kan memang nggak bayar, nggak ditarik, ongkosnya nggak ditarik, jadi masih utuh semua. KTP segala berkas dokumen juga nggak ada yang hilang, jadi kan nggak dicopet juga nggak apa gitu. Tapi setelah turun itu Happy itu langsung ngerasa kayak badannya tuh gatal-gatal di bagian tangan, terus bagian pinggang belakang itu gatal-gatal semua, pokoknya gatal-gatal parah gitu. Dan setelah kejadian itu ternyata hal aneh itu masih terjadi beberapa hari setelah mengalami kejadian itu, yaitu tangannya itu kayak ngerasa berat gitu. Jadi kadangkala kalau malam, terutama kalau malam, itu tangannya tuh kayak ngerasa berat, diangkat tuh kayak berat, kayak lagi apa ya, ada gantung barbel gede gitu, jadi berat gitu tangannya. Oh iya, terus satu lagi, setelah si Happy ini sampai rumah kan cerita mau macam-macam kan sama istrinya, dia nyeritain dengan panik dan pikiran parno sendiri, pokoknya dia akhirnya nyeritain ke istrinya. Dan saat itu dia tuh penasaran, sebenarnya aqua yang dia lihat tadi, botol aqua bekas yang dia lihat tadi itu bener udah lama nggak sih, udah jadul nggak sih. Dia akhirnya kan googling, ngecek, ternyata bener botol aqua bekas tadi itu beredarnya di tahun 2004, padahal kejadian itu di tahun 2019. Oke, sekian, terima kasih, cukup itu dulu cerita misteri atau horor dari Cak Tom. Jangan lupa like, share, komen, dan yang pasti subscribe, dan nantikan cerita-cerita misteri atau horor dari Cak Tom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.